Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kali ini topik kita mengenai bilangan prima. Ya, jadi lebih tepatnya kita akan membuat algoritma, ya, atau memecahkan masalah untuk menentukan apakah P itu bilangan prima atau bukan. Ya, bilangan P itu bilangan prima atau bukan, atau bilangan X itu bilangan prima atau bukan. Nah, untuk memecahkan masalah ini kita harus pahami dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri, atau bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Ya, contohnya bilangan 7. Bilangan 7 hanya habis dibagi dengan 1 dan habis dibagi dengan 7, ya, atau bilangan itu sendiri. Dia tidak habis, ya, bilangan 7 tidak habis dibagi dengan 2, tidak habis dibagi dengan 3, tidak habis dibagi dengan 4. Ya, kalau dibagi dengan 2 itu bersisa 1. Dibagi dengan 3 itu juga bersisa 1. Dibagi dengan 4 bersisa 3. Ya, jadi 7 bisa dikatakan prima karena hanya habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, atau 7. Lain halnya dengan bilangan 9. Bilangan 9 tidak hanya habis dibagi dengan 1 dan bilangan 9, tapi juga habis dibagi dengan 3. Ya, jadi kalau 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3 dan habis, ya, tidak bersisa, maka tidak memenuhi syarat dikatakan sebagai bilangan prima. Begitu juga bilangan 11, 13 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk memecahkan masalah ini, maka sekali lagi kita menggunakan struktur perulangan. Ya, jadi kita masih menggunakan struktur perulangan. Jadi algoritma struktur perulangan ini masih dipakai. Nah, tapi yang perlu juga dipahami, ya, ketika kita membaginya, mengulang, ya, membagi bilangan itu, bilangan 1, 2, 3, 4 sampai bilangan yang itu sendiri, ya, kita perlu pahami pula bahwa setiap bilangan pasti habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Semua bilangan terkecuali bilangan 0, ya. Jadi semua bilangan. Jadi kita nggak perlu lagi sebetulnya membagi lagi dengan bilangan 1 dengan bilangan itu sendiri. Jadi kita dalam pembuatan algoritmanya nanti, kita nggak perlu lagi membagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Cukup dibagi dengan bilangan 2, ya. Nah, misalnya bilangan 7 tadi, bilangan 7 kita hanya bagi dengan bilangan 2 sampai dengan 6. Artinya, kalau bilangan P, bilangan itu kita bagi dengan 2 sampai P-1. Ya. Kalau misalnya 19, maka kita bagi dengan bilangan 2 sampai dengan bilangan 19 kurang 1, artinya 18. Ya. Jadi begitu. Jadi dalam pembuatan algoritmanya nanti, jangan lupa kita nggak perlu lagi membagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Cukup dibagi dengan dimulai dengan 2. Ya, selanjutnya lagi, ya, ketika kita memeriksa, misalnya bilangan 6 katakanlah, kita periksa apakah prima atau bukan. Kita bagi dengan 2, atau katakanlah jangan 6 lah, ya, kita sebut saja bilangan 9. Bilangan 9 kita bagi dengan 2, oke, ya, itu masih bersisa, tidak habis, ya. Kemudian bilangan 9 tadi, setelah bilangan 2 kita periksa tidak habis, kita periksa lagi 9 bagi 3, ternyata habis, ya. Nah, kita nggak perlu lagi memeriksa bilangan 9 itu dengan bilangan 4, ya. Kenapa? Karena syaratnya tadi sudah terpenuhi bahwa itu bukan bilangan prima. Satu saja ketemu, dan jadi kita dalam memeriksa, ya, struktur perulangan itu, ketika ketemu satu saja dalam membagi, ternyata dia bersisa 0, nggak perlu lagi kita lanjutkan lagi, langsung keluar. Jadi kita nggak perlu lagi melanjutkan pembagian itu, memeriksa bilangan itu. Cukup misalnya ketika 9 bagi 3 itu selesai, nggak perlu dilanjutkan lagi dengan 9 dibagi 4.
ya, karena sudah memenuhi bahwa itu bukan prima. Oke? Nah, paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan buat algoritmanya atau pemecahan masalahnya. Oke. Baik, kita mulai dengan memberikan nama terlebih dahulu. Oke, kita beri saja namanya algoritma ini. Algoritma menentukan apakah P bilangan prima atau bukan. Oke, kita perbesar. Ya, kita geser ke atas. Oke, kita mulai. Nah, karena bilangan yang akan diperiksa adalah P, maka kita masukkan bilangan P. Oke, masukkan bilangan P. Seperti yang saya katakan tadi, untuk memeriksa bilangan ini prima atau bukan, maka kita harus membagi bilangan P ini mulai dari 2 sampai bilangan P-1. Ya. Jadi misalnya bilangan itu adalah bilangan 7, maka kita membaginya mulai dari 2 sampai 6. Ya, untuk membuktikan apakah P ini ada bilangan yang habis dibagi selain dengan 1 dan bilangan P itu sendiri. Nah, karena pembaginya mulai dari 2, maka kita ambil variabel umpama saja X, kita masukkan X sama dengan 2. Kita nyatakan bahwa X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi karena kita memulainya dari bilangan 2. Kemudian kita akan membagi bilangan P ini dengan 2. Jadi membagi di sini bukan berarti membagi hal yang biasa ya, tapi mencari sisa baginya. Sisa bagi dari bilangan P dibagi dengan 2. Dalam matematika ada operasi yang dikenal dengan modulo. Modulo itu adalah untuk mencari sisa bagi. Jadi, kalau dikatakan 7 modulo 2, maka sama dengan 1. 7 dibagi 2 itu sisanya 1. Nah, kita perlu lagi variabel lagi untuk menyimpan hasil dari pembagian atau mencari sisa bagi dari P modulo 2. Saya buat saja misalnya Y di sini. Oke, saya ambil lagi variabel baru Y di sini. Y sama dengan P modulo X. Ya. Jadi Y ini adalah merupakan sisa bagi dari P dibagi X. Jadi sekali lagi, Y merupakan sisa bagi dari P dibagi X. Nah, kita anggap saja ketika P modulo X ini, ya, misalnya bilangan P ini dibagi dengan 2, ternyata sisanya sama dengan 0, maka bisa kita nyatakan bahwa itu bukan bilangan prima. Ingat tadi, ketika dalam pembagian pengulangan mulai dari 2 sampai P-1 ketemu satu saja bahwa ada sisanya sama dengan 0 atau habis dibagi dengan bilangan 2 katakanlah tadi, maka kita langsung kan nyatakan bahwa P bukan bilangan prima.
Ya, jadi di sini ada pemeriksaan. Kita berikan perintah percabangan di sini untuk memeriksa apakah Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0 atau sisa baginya sama dengan 0, maka nyatakanlah bahwa itu bukan prima. Ya. Oke, jadi kita langsung di sini nyatakan bahwa ini bukan bilangan prima. Ya. Jadi kalau seandainya Y-nya sama dengan 0, ya, bernilai benar, ya, maka nyatakan P bukan bilangan prima. Selain 0, maka ya tidak 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan, Y sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0. Ya, artinya sisanya tidak 0. Nah, kita akan periksa, ya, kalau tidak sama dengan 0, bagaimana langkah selanjutnya? Ingat ya, tadi kita membaginya itu mulai dari 2, kalau misalnya bilangan 7, sampai membaginya itu dengan bilangan 6. Ya, jadi mulai dari 2 sampai 6. Artinya kita akan periksa dulu nilai X-nya ini. Sebelum kita memeriksa apakah nanti itu bilangan prima atau bukan, kita periksa dulu apakah sudah mencapai, ya, X-nya itu sampai 6 atau P-1. Kita berarti di sini ada pemeriksaan dulu. Memeriksa apakah X sama dengan P-1. X sama dengan P-1. Jadi nilai X-nya ini apakah sudah sampai P-1? Ya, ini untuk mengecek pengulangannya. Kalau seandainya X-nya masih 2, berarti kita harus menguji lagi dengan X3, ya, untuk membagi dengan 3 sampai nanti ketemu sampai P-1. Nah, ini makanya kita cek di sini. Jadi di sini kontrol untuk terjadinya pengulangan atau tidak adalah variabel X terhadap variabel P-1, atau melihat dulu nilai pembaginya itu apakah sudah mencapai maksimum atau P-1. Oke, ini kalau kita buat tidak, ya. Nah, kalau X tidak sama dengan P-1, maka ini kita kembalikan lagi ke sini. Tapi sebelumnya kita harus tambahkan dulu X-nya. X plus 1. Oke. Tambahkan di sini. X sama dengan X plus 1. Ingat di sini untuk merubah nilai X, ya, fungsinya. Kenapa kita buat X sama dengan X plus 1. Ya. Jadi seandainya ini tidak, maka kita perlu menambahkan X plus 1 atau X sama dengan X plus 1. Selanjutnya kita akan kembalikan ini ke pembagian ini tadi. Ya, kita periksa lagi dengan nilai X yang baru. YP mod X setelah ditambah 1. Ini jika tidak. Nah, ini akan terjadi pengulangan terus sampai nilainya P-1. Kalau misalnya itu bilangan prima. Tapi kalau ketemu nanti, maka dinyatakan sini P bukan bilangan prima. Nah, ketika pemeriksaan berulang-ulang kali, P
P-nya itu dibagi mulai 2 sampai P-1, tidak satu pun ya, nilai itu bersisa 0, maka kita bisa menyatakan bahwa P itu bilangan prima. Jadi kalau di sini X-nya itu sudah P-1 ya sampai terakhir ya, maka nyatakan di sini bahwa P itu bilangan prima. Oke. P bilangan prima. Ya, kecilkan. Ini jika iya, ya, jika bernilai benar. Nah, sini sudah ketemu kita P bukan bilangan prima outputnya, atau P bilangan prima ya outputnya ini. Jadi ada dua nanti outputnya, bisa bilangan prima, bukan bilangan prima, atau P bilangan prima. Berarti setelah sampai ini selesai. Oke, kita tambahkan terminatornya di sini, selesai. Oke, kemudian ini kita hubungkan juga ke bawah, nyatakan bahwa ini selesai. Ya, gitu. Nah, sudah selesai algoritma kita. Kita perlu memeriksanya apakah algoritma sudah berjalan dengan baik atau tidak. Baik, kita masukkan bilangan P. Kita masukkan bilangannya itu bilangan 7 ya. P sama dengan 7. Kemudian di sini langkah berikutnya X sama dengan 2. P modulo X berarti 7 modulo 2. 7 dibagi 2, sisanya adalah 1. Ya, berarti Y sama dengan 1. Diperiksa apakah Y sama dengan 0? Tidak, Y sama dengan 1. Ya, ke bawah. Dicek apakah X sama dengan P-1? Ini saya tambahkan lagi pertanyaan biar lebih jelas ya. Apakah X sama dengan P-1? Tidak. X tadi kan 2, P-1 itu 6. 7 kurang 1, 6. Nah, karena tidak, maka tambahkan X sama dengan X plus 1. Berarti X sekarang 3. Ya. Lakukan lagi, mencari sisa bagi dari P dibagi X. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu sisanya 1. Ya, diperiksa. Karena Y sama dengan 1, maka ini tidak akan ke kanan tapi ke bawah. Ya, tidak. Kemudian dicek lagi, apakah X sama dengan P-1? 6? Tidak. 3 tidak sama dengan 6. Berarti ke kiri dia tambahkan lagi X plus 1, berarti sekarang X sama dengan 4. Berikutnya dicek lagi 7 modulo X. Jadi 7 dibagi 4, sisanya 3. Y sama dengan 3. Y, karena Y tidak sama dengan 0, maka cek lagi di sini apakah X P-1 tidak, 4 ya. Tambahkan lagi X1 5, kemudian 7 modulo 5. 7 modulo 5 itu sama dengan 2. Y sama dengan 2. Y tidak sama dengan 2, maka ke bawah lagi. Apakah 5 sama dengan 6? Tidak. Tidak, tambahkan lagi X tambah 1. Berarti sekarang X sama dengan 6. Kemudian 7 modulo 6. Sisanya 1. Ya, Y tidak sama dengan 0. Kemudian diperiksa apakah X sama dengan P-1? Ya, X sudah bernilai 6. P-1 6. Jadi ini benar ya. Jadi nyatakan bahwa Y bilangan prima. Ya. Jadi setelah terjadi pengulangan sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 5 kali. Nah, sebanyak 5 kali pengulangannya dari mulai 2 sampai 6 ya, P-1. Ternyata
diperiksa tidak satu pun bersisa 0. Ya, maka nyatakan itu P bilangan prima. Begitu. Oke, kita periksa lagi berikutnya dengan bilangan P itu sama dengan 9. Oke, kita masukkan 9. X sama dengan 2. Kita cek sisa baginya, 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 itu bersisa ya 1. Nah, Y sama dengan 0? Tidak. Karena Y 1. Jadi, berikutnya akan dicek apakah X sama dengan P-1? Tidak. X 2, P-1, 8. 9 kurang 1, 8. Oke, tidak. Tambahkan X-nya dengan 1, berarti sekarang X sama dengan 3. Kemudian, P modulo X, 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, sisanya berapa? Ya, 9 bagi 3 sisanya 0. Ya, tidak bersisa. Y sama dengan 0. Nah, ketika ini sudah ketemu satu saja, maka ini sudah memenuhi syarat dikatakan bahwa 9 bukan prima. Kita nggak perlu lagi kan ke bawah. Kita langsung keluar ke sini. Maka nyatakan P bukan bilangan prima. Nah, begini ya, lebih kurang. Untuk memeriksa apakah P bilangan prima atau bukan. Baik, sebelumnya pada materi yang pernah kita bahas pada struktur pengulangan bahwa pengulangan itu ada 3 macam. Nah, di sini pengulangannya diperiksa di bawah ya. Untuk memeriksa apakah X sama dengan P-1. Artinya, ini akan berulang sampai dengan syarat ini terpenuhi. Nah, kemarin kita pernah bahas menggunakan pengulangan dengan menggunakan for next ya, perintah for next. Artinya nilai pengulangannya itu atau variabel untuk mengulangnya sudah ditentukan. Baik, kita akan terapkan penggunaannya di sini. Ya. Kita mulai dari sini. Ya, tidak saya hapus di sini, bisa kita bandingkan nanti. Kemudian masukkan bilangan P. Saya copy saja ini ya. Oke. Nah, di sini kita tidak membuat variabel X sama dengan 2, kita sudah menyiapkan variabel X sama dengan 2 ya, untuk nanti diulang. Jadi kita menggunakan menyiapkan nilainya variabel itu X sama dengan 2 sampai P-1 ya. Kita buat di sini for ya, untuk ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu untuk. Baik, untuk kita buat saja untuk nilai X sama dengan 2 sampai P-1. P-1. Oke, kita saja ke bawah ya. Untuk nilai X sama dengan 2 sampai -1. Kemudian lakukan perintah pengulangannya di sini. Jadi perintah pengulangannya ada di sini. Apa perintah pengulangannya? Ya, ini tadi ya. Ini tadi mencari sisa bagi dari P dibagi nilai dengan X ya. Ini
Kemudian dicek apakah Y sama dengan 0 atau tidak ya. Sama seperti ini tadi. Kita copy saja biar cepat. Oke. Apakah Y sama dengan 0? Nah, sama seperti yang tadi. Jika iya, maka nyatakan P bukan prima. Ya. Ini saya copy saja di sini. Jika iya, nyatakan P bukan prima. Oke. Nah, ini jika bernilai ya. Ya. Jika ini benar, maka nyatakan P bukan bilangan prima. Nah, jika tidak, maka kita akan mengulang lagi. Kita masukkan lagi nilai yang sudah disiapkan di sini untuk X selanjutnya ya. Nilai X selanjutnya. Ya, kita masukkan nilai X berikutnya. Jadi jika tidak di sini, ya, jika tidak di sini, lanjutkan ke bilangan berikutnya. Ini kurangkah? Ya, lanjutkan nilai X berikutnya. Nah, di sini akan terjadi pengulangan. Kita buat saja di sini, kita hubungkan ke sini. Oke. Nah, jika ini sudah mengulang sampai P-1, maka nyatakan selesai. Tapi belum selesai itu kita nyatakan bahwa P bilangan prima. Ya, ini copy saja dari sini. P bilangan prima. Kemudian ya selesai. Ya, kita copy ini selesai. Ya. Oke, kita sambungkan ini ke sini. Ya. Ini saya buat dulu. Ya, selesai. Oke, kita lakukan pemeriksaan di sini. Ya. Maaf, ini tadi lupa. Ya, mulai. Oke. Jadi di sini kita mulai dengan masukkan bilangan P ya. Tadi seperti tadi kita contohkan saja, masukkan bilangan 7. Nah, untuk nilai X sama dengan 2 sampai P-1, nilai X sama dengan 2 sampai P-1, jadi mulainya X sama dengan 2 ya di sini. Sampai P-1, lakukan perintah pengulangan di sini. Ini batasnya di sini, nilai X berikutnya. Nah, di sini P modulo X seperti tadi 7 dibagi 2 sisanya 1. Apakah Y sama dengan 0? Tidak. Berikutnya nilai X berikutnya berarti tadi awalnya 2 3. Nah, X kan apakah di sini masuk dalam ring ini nilainya? Ya, 3 masih masuk ya. 3 P modulo 3. 7 modulo 3, sisanya 1. Y tidak sama dengan 0, berarti ke bawah nilai X berikutnya. Nilai X berikutnya tadi 3, 4. Dicek di sini, apakah masih dalam ring ini? Ya, 4 masih. Maka berikutnya P modulo 4. Ya, 7 dibagi 4. Sisanya 3. Y tidak sama dengan 0. Karena 4 sama dengan 7 ya. Ini tidak benar. Berikutnya nilai X berikutnya berarti 5 ya. Terus
begitu, 5 juga begitu, tidak habis dibagi. Kemudian nilai berikutnya 6. Nah, nilai berikutnya 6 masih dalam ring sini, iya. Ringnya adalah X sama dengan 2 sampai P-1 berarti 6 ya, masih masuk sini. P modulo 6. Ya. 7 modulo 6 sisanya 1. 1 juga tidak. Next berikutnya nilai X adalah 7. Ini akan ke atas lagi di sini, tapi ternyata di sini ringnya hanya 2 sampai 6. 7 tidak masuk lagi. Berarti ini akan tidak sampai ke sini. Dia akan balik lagi ke sini, ke mana? Dia ke bawah. Ke bawah ini nyatakan P bilangan prima. Jadi ini akan terjadi terus pengulangan sampai syarat ini terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka dia akan ke bawah ya, seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dimasukkan bilangan 9 tadi? 9 akan sama seperti di sini tadi. Ketika 9 itu dibagi dengan 3, ya terjadi pengulangan, 9 bagi 3, hasilnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, iya, betul, habis sistem bagi berarti langsung keluar dari sini, perintah pengulangan di sini, keluar dari sini. Nah, jadi kedua hal ini sama outputnya, namun dengan cara yang berbeda. Nanti kita di dalam pemrograman ini nanti ketemu bagaimana menggunakan perintah ini. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ini nanti for next, for X sama dengan 2 to P-1, jadi nantinya ya. Nanti di sini next X ya. Saatnya kita akan belajar dalam bahasa pemrogramannya. Nah, perhatikan di sini bahwa ini masih belum memenuhi syarat sebetulnya. Kalau nanti masukkan bilangan P-nya itu 1 atau bilangan 0 atau bilangan minus. Jadi di sini sebetulnya masih belum sempurna algoritma kita. Nanti kita akan bahas bagaimana membuat masukkan bilangan yang dimasukkan itu tidak 1 atau katakanlah bilangan yang bukan plus ya, bilangan bulat ya. Nah, di sini. Nah, demikianlah algoritma menentukan apakah P bilangan prima atau bukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.